Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lilis Sri Rahayu, NIM B200-120-83, kelas C, mata kuliah Pengauditan Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai audit manajemen kinerja manajerial. Audit manajemen kinerja manajerial disoroti dari kemampuan memainkan berbagai peranannya secara efektif. Yang pertama yaitu peranan yang bersifat interpersonal. Peranan manajerial yang bersifat interpersonal timbul karena pentingnya manajemen memelihara hubungan dengan berbagai pihak di dalam dan di luar perusahaan. Kemudian audit kinerja. Kinerja suatu organisasi dinilai baik jika organisasi yang bersangkutan mampu melaksanakan tugas-tugas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada standar yang tinggi dengan biaya yang rendah. Kemudian kinerja yang baik bagi suatu organisasi dicapai ketika administrasi dan penyediaan jasa oleh organisasi yang bersangkutan dilakukan pada tingkat yang ekonomis, efisien, dan efektif. Kemudian selanjutnya yaitu peranan yang bersifat informasional. Peranan yang bersifat informasional menuntut manajemen memiliki kemampuan yang tinggi untuk memilih informasi yang diperlukan guna mendukung penyelenggaraan berbagai kegiatan manajerial. Kemudian yang ketiga yaitu peranan sebagai pengambil keputusan. Peranan selaku pengambil keputusan adalah upaya sadar, sistematik, dan rasional guna menjamin bahwa hal-hal yang terjadi dalam perusahaan bukan karena suatu kebetulan. Kemudian selanjutnya yaitu yang keempat, peranan selaku wirausahawan. Selaku wirausahawan, para manajer harus mampu antara lain untuk yang pertama yaitu mempertahankan eksistensi perusahaan, kemudian menghadapi persaingan yang sering sangat tajam, menciptakan kondisi yang memungkinkan perusahaan bertumbuh dan berkembang, menghadapi tantangan eksternal yang sering menuntut perusahaan memilih strategi yang tepat, meraih keuntungan untuk sebagian dibagikan kepada pemodal dan pemilik saham sebagai dividen dan kepada para karyawan dalam imbalan serta sebagian lagi untuk investasi. Kemudian yang kelima yaitu melalui kemampuan antisipatif yang tinggi. Situasi yang potensial menjadi masalah diidentifikasikan secara dini dan dicegah jangan sampai berubah sifat menjadi krisis yang apabila terjadi penanganannya jelas akan menjadi lebih sulit. Kemudian yang keenam yaitu peranan selaku pembagi sarana, prasarana, dana, dan daya. Merupakan turisme yang mungkin kedengaran klise bahwa berbagai komponen dan satuan kerja dalam perusahaan memerlukan sarana, prasarana, dana, dan daya yang digunakan sebagai alat mengemban misi dan menyelenggarakan tugas masing-masing. Kemudian yang ketujuh yaitu peranan selaku perunding. Hal-hal yang menjadi bahan untuk dirundingkan pun bermacam-macam. Perundingan dengan yang pertama instansi pemerintah, pemasok, penyandang dana, asosiasi perusahaan sejenis, dan serikat kerja sebagai wakil karyawan adalah contoh-contoh yang mungkin menonjol. Audit kinerja dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi manajerial. Yang pertama ada perencanaan, kemudian pengorganisasian, penumbuhan dan pemeliharaan motivasi karyawan, pengawasan dan penilaian. Penyelenggaraan fungsi perencanaan sebagai sasaran audit. Yang pertama yaitu perencanaan merupakan langkah pertama dan penting dalam upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian yang B, suatu rencana harus mampu menjawab 6 pertanyaan. Kemudian yang C, menggunakan pendekatan yang sifatnya analitik. Kemudian yang D, memilih dan menggunakan taktik perencanaan yang dipandang terbaik dengan memperhitungkan hal-hal tersebut. Penyelenggaraan fungsi pengorganisasian sebagai sasaran audit. Fungsi pengorganisasian diselenggarakan berdasarkan pandangan yang tradisional. Pandangan tradisional menekankan bahwa organisasi merupakan wadah yang menampung berbagai komponen dan aktivitas perusahaan secara melembaga. Penyelenggaraan fungsi motivasi sebagai sasaran audit. Teori motivasi menekankan bahwa terdapat 3 elemen yang harus diperhatikan dalam pemberian motivasi, yaitu yang pertama, upaya yang maksimal dari para pekerja, pencapaian tujuan dan berbagai sasaran perusahaan, pencapaian tujuan pribadi para anggota organisasi yang bersangkutan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.